Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 14, bagian 2. Aku tahu. Oh, sungguh. Sangat sedikit orang yang tahu tentang itu. Itu sekarang adalah bangunan yang ditinggalkan. Aku tidak bisa masuk karena sudah ditutup, tapi sebenarnya di ruang bawah tanah. Tunggu sebentar. Meyakini bahwa hal ini tidak seharusnya terjadi, aku buru-buru menghentikan Aisel. Seperti yang ia katakan, ini adalah informasi yang sangat berharga. Itu bisa membawa keuntungan besar atau penyalahgunaan tergantung pada siapa yang mendengarkan. Dalam permainan, Edna mampu meningkatkan kedekatannya dengan pemeran utama pria yang diinginkannya berdasarkan informasi ini. Dengan kata lain, Edna mengetahui apa yang Aisel ketahui dalam novel fantasi romantis aslinya. Aisel juga harus menyerahkan informasi berharga ini kepada pemeran utama pria, bukan kepada figuran sepertiku. Ini cerita menakutkan, bukan? Aku tidak ingin mendengarnya. Aku rasa itu tidak akan menyenangkan. Ini bukan cerita menakutkan. Apakah kamu takut pada hantu? Kamu tidak seperti yang aku bayangkan. Oke, aku akan memberitahumu secara gratis. Jangan buang informasi berharga itu dengan sia-sia. Aku menelan kata-kata itu kembali. Bagaimanapun, hanya dengan berpikir bahwa Aisel dengan tulus mencoba untuk memperdagangkan sesuatu sudah cukup bagiku. Ini karena aku menyadari fakta bahwa meskipun ia telah ditipu dan diusik oleh banyak orang, pada dasarnya dia adalah orang yang paling baik, benar, dan paling malang di dunia. Kamu bertingkah seolah-olah tidak akan memberitahuku apapun sebelumnya, tapi tiba-tiba kamu berubah pikiran? Ya, aku biasanya tidak memberitahu siapapun, tapi aku memberitahumu karena kamu cantik. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak cantik? Bukan begitu. Jadi, apa yang akan kamu rekomendasikan? Itu tidak berhubungan dengan nilaimu, tetapi sangat baik untukmu saat ini. Ambil meditasi sebagai mata kuliah umum. Meskipun itu belum diketahui, meditasi sangat penting bagi penyihir tipe imam, yang menuangkan sihir destruktif dalam jangkauan yang luas sekaligus. Penting untuk memahami rumus untuk melemparkan mantra dengan tepat, tetapi pada akhirnya, semua itu berasal dari otak yang mengendalikan mana. Meditasi itu tidak terlalu populer sebagai mata kuliah umum. Aku telah mempelajari studi 12 bulan baru sebagai hobi, tapi juga untuk mengasahnya. Tidak, tunggu. Pada titik itu, pentingnya meditasi belum diketahui, jadi reaksi Aisel wajar saja. Namun, setelah hanya periode waktu singkat, sebagian besar imam akan bermeditasi selama berjam-jam setiap hari. Dalam hal ini, meditasi adalah mata kuliah yang sangat penting bagi para imam. Ketika aku memikirkannya, kepalaku terasa berdenyut. Tunggu, kalau dipikir-pikir, aku juga seorang penyihir, kan? Baru-baru ini, pertumbuhanku terhenti. Tidak ada episode dan tidak ada iblis di sekolah, jadi tidak ada cara untuk mendapatkan XP. Setidaknya, aku meningkatkan kekuatanku melalui pelatihan, tapi itu adalah batasnya. Tapi, kenapa aku tidak pernah berpikir untuk berlatih seperti penyihir lainnya? Dalam permainan, aku berhasil melatih konstitusi karakter di mana-mananya akan terus bergerak bolak-balik antara alam dan tubuh, sehingga membangkitkan keterampilan keterlambatan akumulasi mana. Dalam permainan, cukup dengan melatih secara otomatis dengan menekan sebuah tombol, dan seseorang bisa mendapatkan EXP secara gratis. Sekarang kenyataan telah menjadi kenyataan, bukankah aku bisa melakukannya sendiri dengan tubuh ini? Dalam permainan, jika aku bekerja keras, level keterampilanku akan naik. Namun, dalam kenyataannya, itu lambat dan ada kekurangan konten yang serius untuk mendapatkan poin keterampilan. Jika demikian, latihan berulang seperti ini adalah jawabannya. Begitu aku memikirkannya, pikiranku menjadi jernih. Aku juga seorang penyihir, jadi aku harus berlatih seperti penyihir. Aku sampai pada kesimpulan ini dan entah bagaimana merasa lebih baik. Guru saya adalah seorang imam, dan melalui meditasi, ia sangat meningkatkan kekuatan magisnya. Meskipun aku tidak akan pernah memberitahukan hal ini kepada siapapun, karena ini adalah kamu, aku memberitahumu. Seorang guru, terima kasih. Sayang sekali aku tidak mendengar apapun tentang nilai, tapi aku akan menerapkannya. Masih ada satu mata kuliah yang tersisa. Ketika percakapan selesai, Aisel tiba-tiba menghilang, entah kemana. Pantas saja aku mengajarinya. Aku sedikit takut memikirkan bagaimana tindakan ini akan mempengaruhi masa depan. Namun, meninggalkan seorang gadis yang akan tidak bahagia di masa depan, karena aku takut memanipulasi takdir, juga mengusik hati nuraniku. Jadi aku tidak menyesali tindakanku. Selain itu, kamu tidak pernah tahu, bukan? Aku bertanya-tanya jenis hadiah mahal apa yang akan aku dapatkan jika dia bermeditasi dan mendapatkan pencerahan. Yah,
Aku tidak berpikir itu akan terjadi. Dia seorang pengemis sepertiku sekarang. Aku segera berhenti berpikir. Setelah kelas, aku kembali ke asrama dan menatap kosong ke ruangan kosong. Asrama ini sangat luas. Di Akademi Stella, semua siswa tinggal di asrama. Asrama juga diberi peringkat, dibagi dari kelas F hingga kelas S. Sistem asrama ini seperti ruang dekorasi bagi para pemain, tetapi itu menjadi satu-satunya rumah bagiku. Tidak ada tempat untuk kembali karena kampung halamanku terbakar dalam pengaturan permainan. Kelas F dan kelas S tidak jauh berbeda satu sama lain. Memiliki struktur ruangan yang sama dan perabotannya hampir identik. Namun, kelas F sampai E memiliki 4 orang dalam satu kamar, kelas D sampai C memiliki 3 orang, dan kelas B sampai A memiliki 2 orang. Dan mereka yang ada di kelas S memiliki 1 kamar untuk diri mereka sendiri dan ditempatkan di lantai tertinggi. Sistem yang membagi peringkat penyihir sesuai dengan nomor lantai sudah diterapkan di sekolah. Aku beruntung ditempatkan di kelas S, jadi aku bisa menggunakannya sendiri, tapi agak kesepian. Namun demikian, ada keuntungan sebagai hasilnya. Aku teringat insiden sebelumnya saat duduk bersila di tengah ruangan. Meditasi. Meditasi sangat penting bagi para penyihir. Dan meskipun aku hanya bisa menggunakan 1 keterampilan sihir, aku tetap seorang penyihir. Kenapa aku masih menganggap berkedip dan keterlambatan akumulasi mana sebagai keterampilan sederhana? Kemampuan itu bisa ditingkatkan dengan mengumpulkan EXP melalui berburu atau menyelesaikan episode. Tetapi juga mungkin untuk menaikkan statistik dan keterampilan dengan berlatih. Aku hampir tidak pernah berolahraga dalam kehidupan nyata, dan ini adalah pertama kalinya aku menggunakan mana. Dengan kata lain, aku harus lebih terbiasa dengan mana. Ini bukan masalah yang bisa diimplementasikan dengan level keterampilan atau semacamnya. Statistik sederhana tidak penting. Ini adalah kenyataan, jadi aku harus menyesuaikan diriku dengan tubuhku. Aku masih tidak tahu banyak tentang tubuhku. Karena aku tidak bisa mengetahui semuanya hanya dengan melihat angka status. Aku harus bergerak dan merasakannya sendiri. Mengaktifkan berkedip dengan mouse dan keyboard sangat berbeda dari mengaktifkan berkedip dalam kenyataan. Demikian juga, keterampilan tambahan yang akan ditangani dengan keterlambatan akumulasi mana di masa depan harus dikendalikan murni dengan indera pribadiku. Dibandingkan dengan jenius lainnya, aku sangat tertinggal. Karena aku bahkan tidak bisa menangani sihir, kemampuanku mendekati yang paling lemah, dan bahkan pengendalianku terhadap mana berada pada level bayi yang baru lahir. Dalam permainan, Baekgyu Sol adalah seorang jenius yang berhasil memahami aura pedang dengan merasakan aura itu menggunakan keterlambatan akumulasi mana, yang terus-menerus bocor mana. Meskipun dia tidak menonjol karena kurangnya pentingnya, tidak ada yang bisa menyangkal fakta bahwa dia adalah satu-satunya penguasa pedang yang menguasai aura pedang tertinggi di dunia sihir ini. Dan aku harus mengikuti jalan yang sama yang dilalui oleh diriku yang lain. Wah! Aku bisa merasakan mana masuk ke dalam tubuhku saat aku menarik napas dan kemudian menghembuskannya lagi. Jumlah total mana yang masuk dalam satu tarikan napas. Dan jumlah total mana yang keluar lagi. Sirkulasi mana ditentukan sepenuhnya oleh kecepatan napasku. Dengan kata lain, napas memainkan peran yang mirip dengan pengontrol yang menangani mana. Jika seseorang secara bertahap meningkatkan jumlah mana yang ia hirup dalam satu tarikan napas, ia akan mampu mencapai efisiensi tinggi suatu hari nanti. Jumlah mana yang hanya sebesar 1 sendok meningkat sedikit demi sedikit dengan setiap tarikan napas. Itu adalah jumlah yang sangat kecil, seukuran sebutir millet, tapi aku bisa bernapas lebih banyak mana daripada sebelumnya. Keterampilan tidak hanya ditingkatkan dengan mengumpulkan EXP. Semakin sering kamu menggunakan keterampilan, semakin tinggi level keterampilan itu. Kalau begitu, bukankah mungkin untuk melatih dan menaikkan keterampilan? Bahkan melewatkan makan malam, aku menutup mataku dan berkonsentrasi pada meditasi, memaksimalkan perasaan keterlambatan akumulasi mana. Menjelang senja, tidak dini hari. Saat matahari mulai terbit, aku membuka mataku dan merasakan sensasi baru perubahan. Keterlambatan akumulasi mana memiliki perasaan yang sama sekali berbeda dari ketika itu hanya ada sebagai keterampilan. Baekgyu Sol, yang telah menjalani seluruh hidupnya menerima keterlambatan akumulasi mana sejak kecil, merasakan sensasi ini. Aku merasakannya, setidaknya sampai tingkat tertentu sekarang. Tingkat keterampilan keterlambatan akumulasi mana telah meningkat. Tingkat keterampilan berkedip telah meningkat.